Shalom para pencinta kitab suci yang rindu mengalami Allah melalui sabdanya. Bertemu kembali dengan saya, Janice Audrey Evia, di dalam Daily Bible Session. Hari ini tanggal 15 Juli 2026. Minggu ini kita akan masuk ke dalam tema besar, yaitu didikan Allah. Dan tema didikan Allah yang ketiga hari ini adalah keterbukaan hati. Mari kita masuk ke dalam pembacaan kitab suci yang lebih dalam. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang rasanya sangat sulit untuk dikasih masukan? Orang yang selalu punya jawaban untuk setiap masukan, atau orang yang merasa begitu punya pengalaman, umurnya lebih besar dari kita, punya jabatan yang tinggi, punya gelar yang banyak, dan ia tidak mungkin salah pikirnya. Jangan-jangan tanpa sadar orang itu adalah diri kita sendiri. Hari ini kita memperingati Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Suatu hari Santo Bonaventura didatangi seorang sahabatnya, seorang teolog besar juga, yaitu Thomas Aquinas, yang ingin tahu bagaimana Santo Bonaventura mendapatkan seluruh ilhamnya atau hikmatnya, sehingga dia ingin tahu perpustakaan sebesar apa yang ada di dalam rumahnya. Lalu Bonaventura membawa sahabatnya ke satu ruangan, bukan ke rak bukunya, tetapi ke dalam ruangan kamarnya, di sudut kamarnya, dan dia menunjuk kepada satu salib sederhana dan katanya, "Dari dialah aku belajar." Melalui kesaksian Bonaventura ini kita belajar satu hal penting. Didikan Allah hanya dapat masuk melalui hati yang terbuka. Dalam bacaan pertama di Yesaya 10, kita melihat kontras yang tajam melalui bangsa Asyur. Allah memakai Asyur sebagai cambuk untuk mendisiplinkan umatnya. Namun Raja Asyur menjadi sombong, lalu ia menepuk dada dan katanya, "Dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dan dengan kebijaksanaanku, akulah yang cerdik yang melakukannya." Tapi Tuhan langsung menegurnya dengan keras. Katanya, "Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya?" Teman-teman, kerap kali kita pun sering seperti Raja Asyur. Saat karir kita mulai menanjak, melejit, usaha berkembang, mungkin anak-anak hidupnya sukses, atau ketika persoalan hidup dapat kita atasi. Tanpa sadar kita mulai menepuk dada. Siapa nih saya? Kan? Kita lupa bahwa kesehatan, kecerdasan, kesempatan, bahkan napas hidup sebenarnya semua adalah anugerah Tuhan. Saat kita sombong, kita sedang menutup pintu hati untuk didikan Allah. Itulah mengapa Yesus dalam Injil hari ini, yaitu di Matius 11, mengucap syukur. Katanya, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Siapa orang kecil ini? Mereka adalah orang yang sadar akan keterbatasannya dan selalu membuka hati untuk dituntun. Santo Bonaventura menghidupi ini secara nyata. Ketika ia hendak dianugerahi jabatan tinggi sebagai kardinal, utusan Paus datang membawa topi merah kebesaran. Tapi tebak di mana mereka menemukannya? Bukan di mimbar akademis yang megah, melainkan sedang mencuci piring di dapur biara. Dengan tangan yang penuh busa, Bonaventura meminta mereka menggantungkan topi kardinal itu di pohon di halaman sampai ia selesai mencuci piring. Bagi Bonaventura, jabatan tidak mengubah identitasnya. Ia tetap seorang hamba kecil. Ia pernah menulis, "Seorang wanita sederhana, jika ia mengasihi Tuhan, sebenarnya jauh lebih bijaksana daripada seorang teolog hebat yang tidak memiliki kasih." Teman-teman, mari kita menenangkan hati
dan masuk dalam refleksi. Masuk ke dalam hatimu. Apakah hatimu terbuka untuk didikan Tuhan? Apakah pengalaman, keberhasilan, dan pengetahuan justru membuat kita